Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Efesus pasal yang kelima, ayat 14 hingga 21, ayat yang sudah tertera juga di dalam buletin jemaat. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 hingga yang ke-21. Saya ingin mengajak kita membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat 14, silakan jemaat berespon membaca ayat yang ke-15. Demikian bergantian hingga ayat 21. Efesus pasal yang kelima, ayat 14 hingga 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca atau mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Punya komitmen itu adalah hal yang baik. Memiliki komitmen itu hal yang baik. Tetapi jikalau hanya berhenti sebagai komitmen belaka dan tidak ada tindak lanjut yang nyata, maka komitmen itu hanya berhenti sebagai satu angan-angan. Komitmen itu hanya berhenti sebagai satu keinginan yang tidak berarti dan tidak berdampak. Contoh sederhana, saudara punya komitmen mau untuk hidup sehat, komitmen yang baik, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut yang nyata bagaimana supaya bisa tetap sehat secara fisik. Misalnya mungkin dengan menjaga makanan atau dengan berolahraga. Maka komitmen untuk hidup sehat itu menjadi angan-angan semata atau satu keinginan yang akhirnya itu tidak berarti dan tidak berdampak. Begitu juga saudara, kalau kita mau sehat rohani, kita mau bertumbuh rohani, itu komitmen yang baik. Tetapi jikalau tidak ada tindak lanjut yang nyata, misalnya dengan kita itu menjalankan disiplin-disiplin rohani yang kita tahu itu penting supaya kita ini sehat rohani dan supaya kita bertumbuh rohani, maka saudara akhirnya komitmen yang baik itu sekali lagi cuma hanya berhenti sebagai satu angan-angan, hanya berhenti sebagai satu keinginan yang akhirnya tidak berarti apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini gereja berulang tahun dan tentu punya komitmen sebagaimana yang tertera di dalam tema khotbah hari ini atau tema untuk hari ini, yaitu bangkit dan bercahayalah bagi Kristus, GKI Monrovia. Saudara, tema ini terambil dari ayat 14 yang tadi kita baca. Di ayat 14 itu berbunyi seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, ayat 14 ini boleh dikatakan atau seperti satu komitmen. Kalau saudara ada waktu membaca beberapa ayat sebelumnya, sebelum ayat 14, saudara tahu dengan jelas sekali bahwa Paulus itu panjang lebar bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Misalnya, di ayat yang ke-8 Paulus berkata begini, memang
memang dahulu kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus ingatkan pada jemaat Efesus ini, status mereka, identitas mereka itu adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka harus hidup sesuai dengan status itu. Tentunya Paulus berharap nih, jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang betul-betul bisa memancarkan terang Kristus di dalam apa yang mereka lakukan. Maka Paulus minta kepada mereka untuk lakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-10 Paulus berkata, dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Artinya Paulus itu minta mereka berpikir sebelum mereka bertindak. Ujilah apakah tindakan-tindakan ini, perbuatan-perbuatan ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Saudara, ini permintaan dari Paulus. Saudara, kenapa Paulus memberikan panggilan ini kepada jemaat Efesus? Saudara, Paulus memberikan panggilan ini atau perintah ini atau dorongan ini karena rupanya ada orang-orang di jemaat Efesus yang tidak hidup sesuai dengan status atau identitas mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang masih bergumul ini dengan tantangan, dengan godaan dunia yang gelap ini, dan rupanya ada di antara mereka yang tetap kemudian mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Maka di ayat yang ke-11 dan 12 Paulus berkata begini, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu telah memalukan. Jadi Paulus melihat rupanya ada nih yang tidak hidup sesuai dengan status identitas mereka sebagai anak-anak terang, tapi mereka justru berpartisipasi di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Maka Paulus di sini minta untuk mereka tinggalkan itu, tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang gelap, tingkah laku yang tidak berbuahkan kebaikan. Maka kemudian klimaksnya Paulus itu berkata di ayat 14. Itu satu kalimat yang diduga itu kutipan dari sebuah lagu atau kutipan dari sebuah himne. Bahkan ada yang menduga itu kutipan dari himne yang biasa dinyanyikan pada waktu ada acara baptisan. Ada orang-orang yang menerima Yesus, meninggalkan kegelapan, dan mereka mau untuk bangun, mereka mau untuk bangkit, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saudara, kalimat ini dipinjam oleh Paulus, dipakai oleh Paulus sebagai satu klimaks, konklusi. Setelah panjang lebar bicara tentang masalah hidup sebagai anak-anak terang, dan jangan hidup sebagai anak-anak yang terus berpartisipasi di dalam kegelapan, Paulus dalam klimaksnya berkata kalimat ini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya Paulus ingin untuk mereka itu berkomitmen untuk ayo bangkit, ayo bangun nih. Kalau sebelumnya mungkin mereka itu sepertinya tertidur rohani mereka, kalau sebelumnya mereka itu sepertinya berlaku seolah-olah mereka itu bukan anak-anak terang, sekarang Paulus minta apa? Bangun, bangkit. Jangan terus di dalam keadaan seperti itu, dan biarlah Kristus itu bercahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berkata bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, Paulus dengan jujur berkata kepada jemaat Efesus, ada di antara kalian yang memang tertidur, dan mereka mungkin tidak sadar mereka itu sedang tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mungkin bagi seorang Kristen dia sebenarnya tertidur meskipun dia masih aktif datang ke gereja. Adalah mungkin bagi seorang Kristen sebenarnya dia itu tertidur, tetapi orang melihat dari luar sepertinya dia itu terbangun. Karena apa? Melayani Tuhan kok, aktif di gereja kok. Adalah mungkin bagi orang keadaannya tertidur sebenarnya, tapi dia masih bisa berdoa. Karena doanya itu cuma mungkin menghafal kata-kata yang pernah didengar, atau sesuatu formalitas yang tidak ada passion di dalamnya. Saudara, masih mungkin
orang Kristen, orang percaya itu tertidur sementara dia masih bisa menyanyi lagu-lagu himne. Karena menyanyinya itu adalah menyanyi tanpa arti. Kata-kata di dalam lagu-lagu himne atau lagu-lagu pujian itu tidak menyentuh hidupnya. Itu cuma sebagai satu lip service, sebagai satu kalimat-kalimat yang keluar dan gak ada arti. Saudara, tidak mungkin bagi seorang itu tertidur dan kelihatannya dia sepertinya bangun dan berjalan. Kita tahu dalam realita ini ada yang namanya sleepwalking ya. Dan saudara tahu bahaya kan orang yang sleepwalking itu. Sebab itu bisa mencelakakan dirinya nih kalau dia itu tidak sadar. Adalah mungkin di dalam gereja ada orang-orang yang kelihatannya masih walking, tanda kutip, berjalan, bekerja, tetapi sebenarnya tertidur. Dan Paulus lihat ini satu keadaan berbahaya. Maka dia memberikan satu wake up call, memberikan satu panggilan untuk wake up, bangun. Karena Paulus tahu kalau mereka tetap berjalan sementara mereka tertidur, this is dangerous. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Paulus minta mereka bangun. Mereka bangun dalam arti apa? Dalam arti hiduplah sesuai dengan statusmu sebagai anak-anak terang. Biarkanlah Kristus itu bercahaya atas kamu. Jikalau kau memang anak-anak terang, maka tujuan agung dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bercahaya untuk Kristus. Orang melihat cahaya Kristus, terang Kristus itu melalui hidup kita. Saudara, komitmen ini saya percaya adalah komitmen yang baik untuk GKI Monrovia di hari ulang tahun yang ke-33. Setelah beberapa tahun di dalam keadaan tertidur mungkin karena berbagai kejadian, berbagai hal yang dilewati, dialami. Saudara, pada waktu kita melihat ke belakang, mungkin kita merasa malu dengan apa yang terjadi. Gereja seharusnya menyinarkan terang, bercahaya bagi Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Itu tidak menyinarkan terang Kristus. Ada hal-hal yang akhirnya sekarang kita sadari seharusnya tidak terjadi di gereja ini. Karena ini gereja yang isinya adalah anak-anak terang. Tetapi kenyataannya itu terjadi. Jadi bukannya kita itu menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi justru mungkin kita ikut ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan tersebut. Dan saudara, keadaan gereja seperti ini saya percaya tidak akan ada berkat. Dan keadaan gereja seperti ini akan makin mundur bukan maju. Anggota gereja menjadi apatis, ada yang tidak mau lagi datang ke gereja ini, ada yang tidak bersemangat. Tetap sih pelayanan berjalan, kebaktian masih berjalan, tetapi tidak sadar kalau itu mungkin sudah tertidur. Gereja menjadi tertidur, maka perlu wake up call, satu panggilan untuk bangkit. Maka saya berdoa kiranya komitmen ini betul-betul menjadi komitmen yang dihidupi oleh GKI Monrovia. Tapi sudah perhatikan, Paulus nggak berhenti cuma bicara komitmen. Ayat 14 dia panggil jemaat Efesus, ayo kita berkomitmen nih, bangun, bangkit, biar Kristus bercahaya. Tapi kemudian Paulus itu lanjutkan dengan beberapa perintah lain lagi yang saya sebut itu sebagai tindak lanjut yang nyata. Supaya apa? Supaya tetap bangun, bangkit, dan Kristus bercahaya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-15, Paulus itu berkata begini, karena itu, saudara, kalau di dalam Alkitab ada ungkapan karena itu, therefore, saudara tahu, ini merupakan kelanjutan dari apa yang dia bahas sebelumnya. Setelah panjang lebar bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang dan memberikan wake up call, maka kemudian Paulus memulai ayat 15 dengan mengatakan, karena itu, karena apa? Karena hal-hal yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Itu kata Paulus. Karena statusmu, identitasmu sebagai anak-anak terang. Karena aku panggil kalian untuk bangun dan bangkit. Karena itu, maka kemudian Paulus itu memberikan beberapa perintah sebagai tindak lanjut nyata supaya Kristus sungguh-sungguh bercahaya atas mereka atau atas kita. Yang pertama,
Paulus berkata seperti ini di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, kalau sesuatu itu berharga, umumnya kita itu akan sangat memperhatikan dengan seksama. Kalau misalnya saudara sebelum pergi ke gereja ini sudah merasa saya perlu berpenampilan baik, paling tidak enak dilihat. Saya percaya saudara mungkin akan mengambil waktu untuk berias, ya, dengan baik. Saudara mengamati mungkin ada bagian-bagian dalam pakaian atau bagian tubuh yang perlu untuk dibenahi supaya itu tidak menjadi hal yang memalukan nantinya. Saudara akan membenahi itu. Memperhatikan dengan seksama itu adalah gambaran seperti seseorang tuh melihat satu benda. Dilihatnya itu dengan sangat teliti, dari ujung ke ujung, dari sisi ke sisi. Itu kalau seperti seorang pemahat patung, dia itu akan memahat dengan betul-betul sampai detil-detil kecil dia perhatikan dengan seksama. Saudara, jujur di dalam banyak hal di dalam hidup kita memperhatikan dengan seksama. Penampilan kita, pekerjaan kita, bisnis kita mungkin. Apapun kita perhatikan dengan seksama karena kita anggap, oh ini penting nih. Ya, pertanyaannya adalah, apakah untuk hidup iman kita, hidup Kristen kita punya spirit yang sama, punya passion yang sama? Itu pertanyaannya, saudara. Kita ini mudah sekali untuk memberikan perhatian dengan seksama untuk banyak hal lain dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang seringkali justru dilupakan, yang kita tidak perhatikan dengan seksama, justru adalah kehidupan iman kita. Paulus berkata, watch carefully how you live, how you walk. Perhatikan dengan hati-hati, dengan seksama, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berjalan. Berarti tidak ada bagian kehidupan iman kita yang tidak perlu diperhatikan. Tapi perlu untuk diperhatikan. Lawan dari memperhatikan dengan seksama, itu lawannya adalah memperhatikan dengan tidak hati-hati, dengan careless. Kita nggak peduli, mau jalan apa aja deh, mau bagaimana keadaan hidup iman itu, ya pokoknya jalan aja deh. Aku nggak perlu berikan perhatian sungguh-sungguh, ya mengalir aja deh. Saudara bayangkan kalau di gereja Tuhan, anggota-anggota jemaat itu cuma punya pikiran mengalir aja deh gereja ini. Kehidupan berjalan seperti itu. Tiap minggu kita ada kebaktian, tiap minggu kita ada Bible study, tiap bulan kita ada home fellowship, mengalir aja deh. Tapi kita tidak memberikan perhatian serius perjalanan kehidupan iman kita dan perjalanan kehidupan gereja kita. Dan Paulus mengatakan, perhatikan dengan seksama how you live, bagaimana engkau hidup nih. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Not as unwise, but as wise. Sudah tahu kan, hikmat dan pengetahuan itu beda. Pengetahuan itu sesuatu yang seringkali nyantol di benak kita, itu knowledge. Tetapi knowledge nggak sama dengan wisdom. Saudara, beda antara orang berhikmat dan tidak berhikmat, atau orang bebal dengan orang bijaksana, itu bedanya dalam satu hal, yaitu apa? Orang bebal atau orang bodoh tahu sesuatu, apakah itu baik atau buruk, tetapi tidak hidup sesuai dengan yang dia tahu. Itu orang bebal. Maka sudah membaca di kitab Amsal, dikatakan misalnya salah satu contohnya, orang bebal itu berjalan terus meskipun tahu ada bahaya, dia tetap terus berjalan menuju bahaya. Itu orang bebal, orang tidak bijaksana. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu sesuatu, apakah itu baik atau buruk, dan dia akan hidup sesuai dengan apa yang dia ketahui. Paulus memberikan contoh di sini dalam satu hal, yaitu apa? Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Orang bijaksana adalah orang yang memiliki bijaksana di dalam hal memakai waktu. Pergunakanlah waktu itu. Kalau sudah membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan redeem, tebus kembali, beli kembali. Waktu-waktu yang lewat mungkin sudah tersia-siakan. Waktu-waktu yang lewat itu mungkin waktu-waktu yang membawa kita justru mundur. Waktu-waktu yang lewat itu justru waktu-waktu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Paulus memberikan satu wake up call pada jemaat Efesus dan minta redeem your time, redeem your opportunity, beli kembali, tebus kembali. Jangan hidup seperti yang dulu lagi, yang menyia-nyiakan waktu dan mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Momen-momen berharga disia-siakan, momen-momen penting dibuang. Dan Paulus tidak ingin itu terjadi. Paulus ingatkan, hari-hari ini jahat nih.
Kita ini masih terus berhadapan dengan kejahatan, dengan godaan, dengan tantangan di dunia ini. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa jatuh di dalam godaan dan tantangan itu. Maka Paulus mengatakan, watch carefully how you walk, watch carefully how you live. Perhatikan dengan seksama nih, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berjalan. Waktu-waktu ini jahat loh, hari-hari ini jahat. Maka pergunakan dengan baik momen-momen yang Tuhan berikan itu, tangkap momen-momen itu. Saudara, kenapa? Karena kita tahu momen berharga itu lewat, itu kita tidak akan bisa tangkap kembali. Kita akhirnya hanya bisa menyesal kenapa itu sudah lewat ya, momen yang begitu berharga. Saudara, ini hal pertama yang Paulus ingin katakan kepada jemaat Efesus, supaya mereka bangun, tetap bangun dan Kristus bercahaya. Yang pertama Paulus berikan perintah ini, watch carefully how you live, not as unwise but as wise. Bukan sebagai orang bebal, tetapi sebagai orang bijak. Mari kita menjalani kehidupan bergereja dengan hati-hati, memperhatikan dengan seksama setiap apa yang kita lakukan sebagai gereja. Kita memakai dan mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan selama gereja ini masih bisa eksis dengan hal-hal yang baik. Mari kita tebus kembali waktu-waktu yang sepertinya dulu terisi dengan hal-hal yang tidak baik. Mari sekarang kita isi dengan hal baik. Mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Mari kita menatap ke masa depan dengan mengisinya dengan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata begini, perintah kedua di ayat 17. Sebab itu, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, saudara, orang bodoh di sini bukan orang yang IQ-nya rendah, tidak. Alkitab setiap kali bicara orang bodoh itu selalu dalam kaitan orang yang gak peduli Tuhan. Orang yang tahu Tuhan itu ada, tetapi dia hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Paulus tidak ingin jemaat Efesus itu dalam status mereka sebagai anak-anak terang hidup seperti orang bodoh. Tahu Tuhan ada, tetapi hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mereka perlu untuk memiliki hati yang Paulus katakan apa? Yaitu ingin untuk understand God's will. Mengerti, menemukan kembali apa kehendak Tuhan sih. Dan sudah, bukankah ini contoh yang Yesus sendiri berikan? Yesus di dalam hidupnya itu selalu ingin untuk melakukan kehendak Allah. Sampai klimaksnya ketika dia ada di Taman Getsemani, dia masih berkata, not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, itu satu contoh yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bicara tentang kehendak Tuhan itu berbicara tentang direction, arah yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan direction itu secara umum Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya. Kehendak Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia ini, kehendak Tuhan juga supaya orang percaya hidup kudus, kehendak Tuhan supaya juga orang-orang percaya itu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Saudara, kenapa Tuhan itu mendirikan gereja? Tahun lalu dalam seri kita bicara tentang gereja di tempat ini, saya berbicara mengenai salah satu yang saya percaya merupakan kehendak Tuhan untuk gereja, yaitu apa? Gereja eksis bukan sebagai cuma tempat ibadah, tapi gereja eksis supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu dibangun dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Maka ketika Yesus naik ke surga memberikan amanat agung, Yesus tidak berkata kepada orang-orang yang ditinggalkan ini, jadikan semua orang percaya, tapi jadikan semua bangsa muridku. Murid ini adalah orang yang kita tahu dewasa bertumbuh nih. Baptis mereka itu di gereja, tapi juga didik dan ajar mereka. Saudara, ini kehendak Tuhan untuk gereja Tuhan. Dan apakah ini kehendak ini betul-betul diwujud nyatakan di GKI Monrovia? Sebab jikalau itu tidak diwujud nyatakan, maka gereja tetap akan dalam keadaan tertidur dan tidak bangun. Gereja harus berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gerejanya. Gereja itu bukan sekedar tempat kumpul-kumpul, bukan sekedar tempat untuk kita ada fellowship, bisa makan siang bersama, tetapi gereja adalah komunitas di mana orang-orang percaya di dalamnya itu dibentuk oleh Tuhan untuk bertumbuh makin menyerupai Kristus. Ini kehendak Tuhan. Jadi jangan puas kalau gereja itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Jangan puas kalau gereja itu cuma penuh dengan aktivitas, tetapi tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Mungkin lebih baik gereja itu sedikit,
Tetapi orang-orang di dalamnya orang-orang yang berkualitas baik di dalam iman. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi satu passion bagi GKI Monrovia untuk betul-betul mengutamakan dan selalu bertanya, Tuhan, Engkau mau gereja ini ke arah mana? Dan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam firman-Nya itu jelas sekali, dan mari kita hidupi itu. Mari kita wujud nyatakan itu. Saudara, gereja kami di Jakarta saat ini sedang betul-betul menggalakkan yang kita sebut sebagai discipleship, pemuritan. Banyak orang berkata terlambat sudah. Tapi kami nyatakan tidak. Betul, mungkin secara waktu terlambat. Secara usia mungkin sudah cukup berusia sekali. Dan jumlah anggota banyak, penuh aktivitas. Tapi ketika kami semua para gembala dari berbagai lokal itu kumpul, kami menyadari satu hal. Ada satu hal yang kita tahu ini penting nih. Tapi kenapa kita itu tidak memberi perhatian? Kita memberi perhatian dengan buka cabang baru, bangun gedung baru, penginjilan kita lakukan, jumlah orang percaya makin banyak. Ada di satu lokasi jumlahnya 2.500, ada di satu lokasi 1.000, gedung gereja berdiri megah. Tapi kemudian ketika tahun lalu berkumpul, para gembala-gembala dari berbagai tempat ini berkumpul, kami sudah menyadari ada satu hal yang kita ini terus terang jujur lalai lakukan, dan ini kehendak Tuhan untuk gerejanya, yaitu apa? Discipleship, pemuritan. Maka dalam 1 tahun terakhir ini, kami para gembala duduk sama-sama, menggumuli sama-sama, memikirkan sama-sama, ayo. Saya percaya masih belum terlambat. Karena ini kehendak Tuhan untuk gerejanya, yaitu bukan sekedar cuma sebagai tempat penuh aktivitas, tempat kumpul-kumpul, tetapi tempat di mana orang-orang itu betul-betul dibentuk menjadi murid disciple. Dan kami jalankan itu mulai saat ini. Meskipun mungkin ada orang berkata too late, tapi saya percaya tidak ada yang too late bagi Tuhan. Yang ketiga, Paulus berkata di ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, jelas sekali di sini Paulus itu bukan bicara larangan minum-minuman yang memabukkan. Poin utamanya bukan di sana. Meskipun saya percaya itu secara implisit terkandung di dalamnya, tetapi poin Paulus itu bukan bicara masalah anggur atau minuman keras yang memabukkan yang tidak boleh diminum. Poin utamanya bukan di sana. Tetapi Paulus ini ingin untuk menantang jemaat Efesus. Kehidupan kalian ini di bawah pengaruh siapa? Hidup itu sepertinya dipenuhi oleh apa nih? Ya, kalau dipenuhi oleh anggur atau oleh alkohol, itu satu hal. Tapi dipenuhi atau dipengaruhi Roh Kudus, itu hal yang lain. Saudara, Paulus memakai analogi ini. Dipengaruhi oleh minuman-minuman yang memabukkan, di bawah pengaruh alkohol, atau di bawah pengaruh atau kuasa Roh Kudus. Kelihatannya sama nih, di bawah pengaruh sesuatu, tetapi ada bedanya. Yaitu di bawah pengaruh yang tidak baik ini, Paulus katakan memimpin kepada hawa nafsu, debauchery di dalam bahasa Inggris. Itu hal yang tidak baik terjadi ini. Tetapi kalau di bawah pengaruh dari kuasa Roh Kudus, maka itu akan memimpin kepada self control. Jadi sekali lagi Paulus poin utamanya bukan bicara boleh atau tidak minum minuman memabukkan, itu bukan poin utamanya. Tapi poin utamanya adalah Paulus menantang mereka. Hidup kalian sebagai gereja Tuhan, hidup kalian sebagai pribadi, sebagai anak-anak terang itu dikuasai, dipenuhi oleh apa nih? Apakah dipengaruhi hal-hal yang membawa kepada perbuatan-perbuatan kegelapan, atau dikuasai oleh Roh Kudus ini yang membawa kepada hal-hal yang jelas pasti baik, menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupanmu? Dan sudah perhatikan di sini Paulus itu bicara kepada semua anggota jemaat Efesus. Paulus tidak berkata hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu sebagian yang adalah majelis, atau kamu yang adalah hamba Tuhan, kamu yang adalah orang-orang yang melayani. Tidak. Kata bentuk jamak di sini mencakup siapa semua. Baik yang mungkin di jemaat Efesus itu hidupnya mungkin sudah oke, sudah baik, sudah bertumbuh, ataupun orang-orang yang tadi saya katakan di pembukaan masuk kategori orang-orang yang akhirnya tetap berpartisipasi dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kepada orang-orang dari berbagai macam latar belakang dan juga tingkat pertumbuhan rohani yang berbeda ini, Paulus memberikan panggilan yang sama, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus.
Membiarkan Roh Kudus itu menguasai dan mengubah hidup mereka sampai Kristus itu dinyatakan di dalam hidup mereka. Saudara, ini sesuatu yang bersifat terus-menerus, tidak pernah berhenti. Di dalam bahasa Inggris kita tahu ada present tense atau present continuous tense. Itu artinya apa? Sesuatu dilakukan dan bukan cuma satu kali, tetapi sesuatu yang terus berlangsung. Ketika Paulus berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bukan bicara cuma satu momen satu kali, and that's enough. Tidak. Tapi dia bicara sesuatu yang bersifat continual, terus menerus. Hendaklah kamu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan menariknya begini, setelah Paulus bicara tentang hendaklah kamu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus melanjutkan dengan hal-hal ini. Saya bacakan untuk saudara, ayat 19-21. Berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kita puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 19-21 itu bicara apa nih? Itu bicara dampak atau akibat dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saudara perhatikan baik-baik, dampaknya itu berkaitan dengan kehidupan bergereja. Ada persekutuan dan worship bersama. Mereka menyanyikan lagu rohani, kidung pujian, mazmur, bernyanyi, bersorak. Fellowship and worship menjadi beres. Lalu kemudian juga ucapkanlah syukur senantiasa. Thanksgiving nih. Jemaat-jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini bukan menjadi orang-orang yang sering grumbling, sering menggerutu, dan sering sifatnya itu cuma mengkritik gereja. Tapi jadi jemaat-jemaat yang bersyukur gereja ini masih ada. Bersyukur gereja ini masih berusaha untuk bangun. Bersyukur gereja ini punya gedung. Sementara banyak gereja Indonesia lain tidak punya gedung gereja. Tapi kalau kita cuma fokus pada hal-hal yang negatif, maka sebagai jemaat kita akan terus grumbling, terus menggerutu, terus ngomel, terus komplain. Tapi ini berpengaruh kepada thanksgiving. Kemudian terakhir, rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain. Submission. Saya rasa bukan kebetulan hari ini ada dua rekan yang dilantik atau diteguhkan sebagai majelis. Di dalam gereja selalu ada orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk kepemimpinan atau jabatan yang memiliki otoritas, baik itu sebagai rohaniwan atau sebagai majelis. Dan ada panggilan untuk submission. Panggilan untuk apa? Bukan artinya kemudian tunduk dalam pengertian seperti ini pemimpin yang diktator, bukan. Tetapi tunduk dalam arti apa? Saya hormati dan saya akan dukung orang-orang yang Tuhan tempatkan ini di dalam jemaat sebagai pemimpin-pemimpin yang memiliki otoritas. Saudara, beberapa hal ini sudah perhatikan. Ini bicara apa? Bicara tentang kehidupan gereja, worship, ibadah gereja. Dan itu merupakan akibat karena apa? Paulus katakan di 18 tadi, yaitu karena kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali saya ditanya satu pertanyaan yang umum sekali. Apa sih dipenuhi Roh Kudus? Gereja-gereja tertentu mungkin mengajarkan satu pengalaman supranatural. Mungkin pada waktu Roh Kudus menyentuh hidupmu, engkau mungkin akan kejang-kejang, atau engkau mungkin akan lompat-lompat, atau engkau mungkin akan tertidur, atau mungkin engkau akan jatuh, dan berbagai pengalaman supranatural lainnya. Tapi setelah dikasih Tuhan, terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan. Ada satu perikop ayat yang saya ingin bacakan untuk saudara, supaya mencerahkan pemikiran saudara. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Tadi saya katakan begini, ayat 18 dipenuhi Roh Kudus menghasilkan beberapa tindakan yang tadi saya sebutkan. Fellowship baik, worship baik, thanksgiving, dan submission. Ini kehidupan bergereja menjadi baik karena apa? Karena ada dipenuhi Roh Kudus. Paulus pernah menulis satu ayat yang saya bacakan untuk saudara. Perhatikan kemiripannya, tetapi juga perhatikan perbedaannya. Paulus berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam
hatimu. Ayatnya beda dengan Efesus tadi 5:18 sampai 21. Tetapi ada kemiripan. Yaitu Paulus bicara akibat yang sama, yaitu kalian bisa saling mengajar, saling menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kalian juga bisa saling mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Akibat-akibat yang dinyatakan itu sama dengan Efesus 5 tadi, 19 sampai 21. Tapi permulaannya beda. Kalau di Efesus 5:18 dikatakan apa? Hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ayat yang saya baru saja bacakan untuk saudara, Kolose 3:16, dimulai dengan hendaklah perkataan Kristus atau firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya apa? Kepenuhan Roh Kudus tidak mungkin lepas dari kepenuhan firman. Percuma orang bicara kepenuhan Roh Kudus tetapi firman Allah tergeser. Percuma orang bicara tentang kepenuhan Roh Kudus tapi firman Allah tidak mendapat tempat. Saudara, Efesus 5:18 sampai 21 itu paralel dengan Kolose 3:16. Dipenuhi Roh Kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah dipenuhi dengan firman Kristus. Maka pertanyaan sederhana untuk kita, GKI Monrovia, yang kita rindu untuk menjadi gereja yang dibawa pengaruh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah ini gereja yang dipenuhi firman? Saya bersyukur waktu datang tahun ini melihat Ibu Lia memulai Bible Study. Itu satu langkah awal yang baik. Ayo kita kembali berfirman, belajar firman. Saya harap mimbar GKI Monrovia dipenuhi dengan hamba Tuhan yang betul-betul berkhotbah firman. Home fellowship yang kita lakukan juga, kita belajar firman. Sudah kita banyak bicara dipenuhi Roh Kudus, tapi menunjuk pada tindakan-tindakan supranatural tertentu, tapi kita lupa nih kepenuhan firman itu loh. Itu penting. Dan ini panggilan untuk gereja Tuhan. Jadi saudara, dikasih oleh Tuhan ini 3 perintah yang Paulus berikan. Di ayat 15-16, kemudian ayat 17 dan ayat 18. Kiranya 3 perintah ini boleh betul-betul menjadi tindak lanjut yang nyata dari GKI Monrovia dalam komitmennya untuk mau bangkit dan bercahaya bagi Kristus. Tahun lalu, di ulang tahun yang ke-32, juga pelantikan Pak Albert sebagai majelis, saya yang berkhotbah. Dan kalau sudah hadir tahun itu, tahun lalu, saudara ingat ilustrasi penutup saya. Dan saya ingin pakai lagi itu sebagai ilustrasi penutup untuk khotbah saya hari ini. Saya memberikan ilustrasi tahun lalu tentang seorang petapa yang dikatakan sangat bijak. Petapa yang mengasingkan diri dan dia bijak. Saking bijaknya, orang-orang menjuluki dia sebagai orang yang sepertinya bisa menjawab pertanyaan apapun yang diajukan. Ada sekelompok anak-anak muda yang ingin untuk sedikit mengganggu, tanda kutip, petapa yang bijak ini dengan mengajukan pertanyaan untuk menjebak dia. Sekelompok anak muda ini menangkap seekor burung yang kecil. Dan mereka punya rencana seperti ini. Mendekati si petapa ini, salah seorang anak muda itu akan pegang burung yang kecil itu di belakang dan akan mengajukan pertanyaan kepada sang petapa ini. Pak petapa, apakah burung ini mati atau burung ini hidup? Di dalam planning mereka, kalau sang petapa itu akan menjawab hidup, maka burung itu akan diremes mati. Tapi kalau sang petapa jawab mati, maka burung itu akan dilepaskan. Jadi maka anak-anak muda ini mendatangi nih petapa yang bijak ini dengan membawa seekor burung kecil disembunyikan di belakang dan bertanya, burung ini hidup atau mati? Mau menjebak si petapa yang bijak ini. Saudara, sang petapa yang bijak itu menjawab dengan kalimat yang tenang dan bijaksana. Kalau di dalam bahasa Inggris itu berbunyi seperti ini. As you will, my son. As you will. Artinya kalau saya terjemahkan secara harafiah atau secara bebas, itu terserah kamu. Itu terserah kamu. Artinya sepertinya petapa itu akan berkata,
Semua tergantung ke kamu. Kamu mau matiin, kamu bisa matiin. Kamu mau biarin hidup, kamu bisa biarin hidup. As you will, my son. As you will. Saudara mau GKI Monrovia menjadi gereja yang bertumbuh sehat atau mati atau tertidur? As you will. As you will. Mari kita berdoa. Berkati apa yang kami renungkan hari ini Tuhan, secara khusus di dalam perayaan ulang tahun gereja yang ke-33. Kami berefleksi dari kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Efesus pasal 5, 14-21. Panggilan Paulus kepada jemaat Efesus yang sedang tertidur, untuk supaya mereka bangkit. Paulus memberikan satu wake up call untuk supaya mereka bangkit, bangun, dan bercahaya bagi Kristus. Tuhan, panggilan ini menjadi komitmen untuk gerejamu di tempat ini tahun ini, diangkat sebagai tema untuk ulang tahun gereja. Dan kami ingin ini menjadi satu wake up call untuk GKI Monrovia. Karena Kau mencintai gerejamu ini Tuhan. Di tengah segala pergumulan, kesulitan, tantangan yang pernah dilewati, gereja ini masih tetap bisa eksis. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi gereja ini. Dan Engkau ingin gereja ini tetap eksis. Dan Engkau memberikan wake up call untuk bangun. Dan kami rindu Tuhan, komitmen ini bukan sekedar sebagai satu angan-angan atau satu keinginan yang kemudian tidak ditindaklanjuti dengan hal-hal yang nyata. Kami rindu gereja ini menjadi gereja yang betul-betul serius memikirkan bagaimana kehidupan gereja itu berjalan. Seperti yang Paulus katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh mempergunakan setiap waktu, setiap momen yang Tuhan berikan dengan mengisi dengan hal yang baik. Menjadi gereja yang seperti yang Paulus katakan, jangan bodoh tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengisi waktu demi waktu dengan menggumuli sungguh-sungguh apa kehendak Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Menjadi gereja yang mendengar firman Tuhan untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh terbuka untuk pimpinan, arahan, direction dari Tuhan sendiri melalui Roh Tuhan. Dan secara khusus kami melihat berkaitan erat dengan kepenuhan firman. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengutamakan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Itu menjadi satu ciri khas yang nyata dari gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, hal-hal itu pada waktu sungguh-sungguh diterapkan, diwujud nyatakan, gereja ini akan menjadi gereja yang bangkit dan bercahaya bagi Kristus. Tuhan berkati rekan-rekan majelis, gembala, juga jemaat Tuhan di tempat ini, untuk menyadari panggilan dari Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, dan bersama-sama berjuang untuk mewujud nyatakan itu untuk membangun gereja Tuhan. Berkatilah gerejamu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.